Shalom Tiberias. Puji Tuhan, senang kembali berjumpa Bapak Ibu Saudara dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi langsung dari gedung Gereja Tiberias, Kelapa Gading, Nias. Saya percaya mujizat pasti dinyatakan malam ini buat kita semua. Saudara, saat ini kita akan masuk dalam acara kesaksian. Kita akan mendengarkan yaitu jemaat Tuhan Pak Steffi Lesil, bagaimana kuasa Tuhan di balik perjamuan kudus dan minyak urapan memberkati hidupnya dan keluarganya. Langsung saja kita jumpai Pak Steffi Lesil. Shalom Pak. Shalom Pak Elfries. Apa kabar? Luar biasa Pak. Sehat Pak ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Pak, gimana kesaksiannya Pak? Baik, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tiberias di tempat ini Shalom. maupun di live streaming. Nama saya Steffi Lesil. Malam ini saya sangat bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan baik, bagaimana Tuhan bela saya, bagaimana Tuhan beri kemenangan. Pada saat segala sesuatu itu tidak mungkin, masih ada Tuhan. Jadi kesaksian saya yang pertama 2012. Jadi saya dan istri menikah di 2012. Kami memang tidak ada rencana untuk menunda-nunda. Jadi kami ingin langsung punya anak seperti itu. Nah, beberapa bulan kosong, saya dan istri kemudian kami berdua diskusi. Kita cari ibu gembala dan bapak gembala pada saat itu. Sesi yang kami datangi saat itu adalah di Senayan City. Sesi jam 10 pagi kalau nggak salah waktu itu. Ibu gembala dan bapak gembala pada saat itu kan kalau kita minta altar call itu sulit sekali. Banyak sekali desak-desakan di semua cabang. Kami pun sama. Setelah beberapa kali mencoba di beberapa cabang yang lain, kami datang di Senayan City. Desak-desakan. Tapi kami punya iman. Harus dapat doa dari bapak atau ibu gembala. Supaya kami punya iman makin kuat, makin tumbuh bahwa ada jawaban doa yang Tuhan berikan. Singkat cerita, kami datang di sesi tersebut, ada altar call, kami maju, desak-desakan. Iman kami harus dapat doa dari Bapak dan Ibu, terima perjamuan kudus, minyak urapan dari tangan Bapak dan Ibu Gembala. Sampai saatnya tiba saya dan istri di depan altar di Senayan City. Ibu bertanya, apa yang mau didoakan? Istri saya kemudian jawab, Ibu, kami mau punya anak, sesimpel itu. Ibu gembala kemudian tumpang tangan di kepala kami berdua, beliau berdoa, beliau bilang, imani bulan depan istri saya hamil anak laki-laki. Itu nubuatan yang ibu sampaikan. Dan kami beriman sungguh. Kemudian Natal Tiberias 2012, saya ingat itu 8 Desember, Pak Elfries. Yeah. Pulang dari Natal Tiberias, istri saya bilang kayaknya dia ngerasanya nggak enak. Dites dan memang puji Tuhan hamil Pak. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh jadi hadiah Natal itu ya? Luar biasa Pak, hadiah Natal. Pas Natal di GBK ya? Iya. Jadi pulang Natal di Tiberias di Gelora Bung Karno. Dapat hadiah Pak. Dapat hadiah. Puji hadiahnya? Si kecil, Pak. Keturunan ilahi ya. Puji Tuhan ya. Nubuatannya benar Pak terjadi. Benar ya. Tapi sepanjang itu saya dan istri kami bersepakat untuk tidak melakukan tes dokter. Kami tetap beriman anak laki-laki. Saya dan istri tidak pernah mempersiapkan nama perempuan Pak. Mohon maaf ibu-ibu dan saudara-saudara. Kami tidak mempersiapkan anak perempuan karena kami punya iman. Doa ibu gembala pasti terjadi. Kami punya iman. Sehingga saya dan istri kemudian tulis nama yang sudah kami siapkan itu Pak, anak laki-laki. Satu-satunya nama, saya nggak tahu kalau hari itu jadi anak perempuan Pak, nggak ada namanya. Nah, singkat cerita, dokter kemudian memeriksa di bulan-bulan berikut, terus beritahu kepada kami bahwa memang benar anak laki-laki Pak. Puji Tuhan, anak saya lahir sehat, tanggal 17 Agustus 2013, bertepatan dengan HUT Tiberias. HUT Tiberias, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi namanya Merdeka Tiberias gitu? Merdeka Pak, Merdeka Tiberias. Ya. Akhirnya namanya siapa Pak? Archibaldo Peter Salvadore Lesil. Wah, puji Tuhan ya. Jadi hadiah Natal Gelora Bung Karno ya. Benar Pak. Ini mau Natalan juga loh kita Natalan ya. lagi Pak. Datang lagi nggak Bapak? Anak saya sudah daftar sebagai choir Pak. Oh choir. Ini untuk tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Puji Tuhan. Jadi hadiah Natal GBK lahirnya HUT Tiberias. Bertepatan Pak. Berarti Tiberias banget ini ya. Sangat Pak. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua Pak. Ya. Yang kedua Pak Elfries dan Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu perkasa. Tuhan itu bela saya, Tuhan berikan saya kemenangan.
yang tadi saya sampaikan. Bahkan semua orang bilang tidak mungkin, saat Tuhan bilang mungkin, jadi. Asal kita tekun perjamuan kudus minyak urapan. Jadi saya cerita secara singkat, saya di satu perusahaan saya sudah bekerja pada saat itu selama 5 tahun. Dan posisi saya sudah lumayan tinggi di posisi manajemen. Jadi ya saya digadang-gadang untuk naik level paling tinggi. Singkat cerita, ada tim saya yang nggak benar Pak, hidup nggak benar, kemudian mencoba bermain dengan segala macam. Nah, ada audit internal, ini kemudian mereka diperiksa. Kemudian saya disangkut-sangkutkan. Saya tidak tahu prosesnya seperti apa, intinya di satu waktu saya diskors. Diskors dengan alasan investigasi akan dilakukan. Saya patuh. Saya telepon istri saya pagi itu. Saya pulang dari kantor, kemudian saya di rumah. Disampaikan bahwa tunggu saja di rumah, kalau nanti tidak ada apa-apa, nanti akan dihubungi kembali. Perjalanan waktu, saya tidak pernah dihubungi. Tiba-tiba, perkara ini diproses masuk ke jalur hukum yang lebih tinggi. Sebagai orang yang tidak pernah berurusan dengan hukum, saya tuh takut, bimbang, ragu, nggak ngerti apa-apa. Saya sama sekali nggak ngerti apa-apa. Kemudian ini saya dapat informasi dari orang lain terkait hal tersebut. Saya bilang sama istri saya, ini bagaimana nih kondisi seperti ini? Kami doa Pak hari itu. Siang sekitar jam 10. Terus saya nggak tahu bagaimana caranya. Ada yang kasih tahu saya, Pak, telepon saja Ibu Gembala. Loh kan saya pusing. Kok bisa-bisanya saya diminta telepon Ibu Gembala, Pak? Kan teman saya banyak, dalam hati saya begitu. Teman saya banyak, orang yang saya kenal banyak. Koneksi lah ya. Koneksi Pak. Tapi seperti itu, kemudian saya bilang sama istri saya, ini kok saya mau telepon Ibu Gembala. Kebetulan saya pernah dihubungi oleh Ibu dan Bapak pada saat salah satu cabang gereja Tiberias di tempat saya bekerja itu mau dibuka. Jadi saya masih nyimpan nomor telepon. Seingat saya itu Bapak dan Ibu baru komunikasi sama saya sekitar bulan Mei 2018. Kasus ini di 2023. Setelah 5 tahun, saya pikir Ibu Gembala apa masih ingat saya. Saya telepon Pak. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, 1 kali ring telepon, itu menurut saya kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Kering, Ibu jawab di sana. Halo. Kemudian saya memperkenalkan diri, Ibu saya Stevi yang di sini. Ibu ingat, oh Pak, saya tahu Bapak sudah nggak di situ. Benar Ibu? Ya, Ibu nyari juga katanya gitu. Nah, tapi saya kemudian, Ibu mohon maaf saya boleh potong, saya menceritakan semua urutannya tadi. Komen Ibu cuma satu, waduh kenapa sampai begini. Tapi terus Ibu bilang sama saya, kita berdoa saja. Ibu berdoa sama saya, hari itu Ibu Gembala cuma sampaikan saya, Pak tetap tekun minyak urapan, kemudian perjamuan kudus. Tuhan pasti bela dan tidak ada satupun yang sanggup membuktikan supaya Bapak jatuh. Tidak ada satupun? Tidak ada satu bukti pun Pak. Bukti yang bisa? Yang bisa menjatuhkan saya. Ya. Atau apapun Pak, mau dikarang-karang seperti apa nggak bisa. Proses, ya. Bapak imani ya? Saya imani Pak. Saya nggak tahu kenapa setelah berkomunikasi dengan Ibu Gembala, saya itu tenang sekali Pak. Setenang-tenangnya, padahal itu saya tuh uring-uringan, takut. Saya mau bagaimana? Anak saya masih kecil. Saya takut sekali, tapi setelah saya tuh telepon, saya tuh tarik napas dalamnya, saya bilang Tuhan Yesus baik. Saya tenang sekali Pak, dan saya siap resiko apapun yang terjadi, saya siap. Nah, proses ini berjalan, kemudian dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Saya tetap beriman. Ibu Gembala bilang tidak ada yang bisa dibuktikan. Nah, semua orang yang menjatuhkan saya itu bersalah Pak. Sampai di giliran saya, itu pada saat mau disampaikan bersalah atau tidak, ada suara bilang sama saya di kuping saya sebelah kanan Pak. Kenapa takut, kenapa khawatir, menyembah saja. Terus dalam ruangan itu saya kemudian nyanyi lagu Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Saya nyanyi berulang kali dengan suara yang pelan. Itu sambil dibacakan. Bapak Ibu, pada saat itu dibacakan, saya bebas loh. Mujizat, buatan yang Ibu Gembala berikan
itu benar-benar terbukti. Jadi di sini saya belajar Pak, gak boleh takut. Setelah proses itu banyak sekali Pak, banyak sekali pergumulan. Sampai hari ini kami punya pergumulan, tapi saya tuh udah sampai di batasan udah gak takut. Mau tabrak tembok sekalipun gak apa-apa, kalau Tuhan Yesus belum bilang stop, maju terus. Saya dan keluarga punya iman bahwa yang penting kita tekun aja. Minyak urapan, kemudian perjamuan kudus, tangan tidak nyuri, mulut tidak dusta, hidup benar, hidup menjaga kudus, jangan menyakiti orang, kuasa pengampunan walaupun orang berbuat salah sama kami tetap mengampuni, tidak balas, itu kuasa Tuhan pasti bekerja Pak. Puji Tuhan, kita berikan Dari tepuk tangan yang semua meriah kasih buat Pak. Tuhan Yesus. Jadi waktu di tengah ya kegalauan berarti itu ya, Iya Pak. galau dan akan diputuskan gitu ya, ditetapkan gitu ya. Tapi ternyata pada saat ditetapkan itu berubah gitu ya. Iya Pak, jadi itu sempat tertunda pembacaan Tertunda itu, ya. sempat tertunda. Sempat tertunda, saya bilang misi saya ini ditunda ini. Kemudian kami tetap berdoa Pak. Jadi setiap pagi itu kami angkat perjamuan kudus. Di mana saja kami tetap beriman. Kami doa bersama. Tetap doa bersama. Kami tetap beriman. Pada saat harus dibacakan, saya itu tenang sekali Pak. Saya tenang sekali, setenang-tenangnya. Bahkan saya nggak takut. Bahkan kalau tidak sesuai pun dengan yang saya doakan, saya siap. Tapi di sini Tuhan buktikan bahwa Tuhan nggak tidur, Tuhan tetap jaga kita. Janji Tuhan yang punya minyak anggur tidak akan dirusak Pak Elfris. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, selain Bapak telepon Ibu Gembala, Bapak ada telepon yang lain kan punya koneksi gitu? Nggak ada Pak. Nggak ada, jadi cuma satu aja telepon Ibu Gembala ya? Pada saat saya telepon Ibu Gembala, disitulah mulai jalan Tuhan bukakan Pak. Berarti ini pure kuasa Tuhan ya? Benar kuasa Maksudnya Tuhan Pak. Bapak nggak telepon koneksi gitu ya? Nggak ada pihak-pihak lain gitu ya? Tidak ada Pak. Jadi murni ya? serta telepon Ibu Gembala, selesai Pak. Selesai Saya ya? nggak mencoba cari bantuan dari mana-mana, tidak Pak. Tapi setelah itu baru saya lihat Tuhan buka jalan satu persatu. Satu persatu ya? Bagaimana saya harus ketemu si A, saya ketemu si B, saya berhubungan dengan ini, saya berhubungan dengan itu. Dan saya tetap dikuatkan Pak. Walaupun keadaan itu, ya pokoknya kalau saya cerita sama orang, dia bilang, gak mungkin. Yang sana aja kena, masa lu enggak? Kasarnya gitu Pak. Tapi Tuhan hebat Pak. Tuhan hebat ya? Tuhan hidup juga ya? Tuhan hidup, Tuhan ada. Tuhan ada ya? Tuhan ada Pak. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan ada ya Pak ya? Tuhan ada Pak. Tuhan ada. Jadi benar-benar ini kuasa Tuhan ya, bekerja ya. 100%, 1000%. ya. Ya, Tuhan ya, Pak. Tuhan ya. Kalau enggak Tuhan enggak mungkin. Jadi waktu Bapak sebelum telepon Ibu Gembala itu galau gitu, masih pusing gitu ya? Pak jangankan Stres. pusing, saya tuh takut. Takut ya? Saya badan sebesar ini tapi begitu dapat kayak begitu takut Pak. Iya. Pucat juga. Pucat juga ya? Jadi apa yang terjadi nanti ke depan? Kan kami nggak bisa tahu apa yang Iya. prediksi satu pun kami nggak tahu Pak. Iya, apalagi Bapak sayang istri, sayang anak-anak Iya, ya? saya pikir saya sudah bekerja dengan baik. Saya benar-benar, ya pokoknya Bener berusaha lah ya. dengan baik Pak. Iya. Saya pegang benar-benar ajaran di Tiberias, nggak boleh nyuri, nggak boleh dusta, nggak boleh ngomongin apapun yang salah. Saya benar-benar pegang di ruangan kerja saya. Tiap pagi saya datang Pak, sebelum saya masuk ruangan, saya tanda salib dulu pakai minyak urapan. Minyak urapan ya? Meja kerja saya, kursi kerja saya, semua jendela saya urapi. Bahkan setiap jalan yang akan saya lewati setiap pagi itu saya taruh minyak urapan. Jadi saya juga bingung, waduh kenapa begini? Iya. Jadi waktu Bapak telepon Ibu Gembala bilang tidak ada satupun. Ibu cuma sampaikan seperti itu, tidak ada satupun yang bisa membuktikan Bapak bersalah. Dan ucapan itu terbukti? Sangat Pak. Sangat terbukti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak bersyukur ya? Saya sangat bersyukur Pak Elfris. Ada di gereja Tiberias, jemaat yang saling mendukung, saling support, hamba-hamba Tuhan terlebih Ibu Gembala yang dengan setia selalu mendoakan jemaat termasuk kami. Dan kami lihat bahwa berada di gereja ini ada mujizat yang besar Pak, yang selalu ada, selalu baru setiap hari. Nah, sebagai penutup Pak, yang menyaksikan acara ini di Gading Nias juga di rumah, mungkin ada juga ya lagi perkara rumah tanah apa gitu Pak, mungkin udah puluhan tahun gitu, udah mustahil, bisa terjadi mujizat Pak? Bapak Ibu, saya bisa berdiri di sini karena Tuhan Yesus baik.
Saya juga percaya Bapak dan Ibu dengan iman yang kuat, tetap rajin terima perjamuan kudus, minyak urapan, hidup benar, hidup setia sama Tuhan, cari Tuhan, utamakan Tuhan, selesai semuanya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian Pak Stevi Lesil, dengan iman, tekun perjamuan kudus, hidup benar, maka percaya tidak ada yang mustahil, semua perkara bisa kita lewati dan kita keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk Tuhan yang meriah buat Tuhan Yesus.